Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriani Ismandila dengan NIM 2030109001 akan menjelaskan materi tentang manusia Minangkabau. Sejarah Minangkabau asal-usul menurut Tambo dan ahli. Berbicara tentang Minangkabau, maka kita akan dihadapkan pada sejarah yang begitu kompleks. Ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu adanya perbedaan versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minang zaman dahulu tidak memiliki budaya tulis-menulis sehingga kisah tentang Minangkabau selalu diturunkan melalui faktor upaya penulisan sejarah Minangkabau dalam bentuk Tambo baru dimulai setelah Islam masuk pada kawasan tersebut. Berbagai Tambo tentang sejarah Minangkabau yang ditulis menggunakan abjad Arab sebagian besar masih tercampur dengan mitos sehingga keberadaan masih dipertanyakan para ahli. 1. Asal-usul penamaan. Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada nama desa yang terletak di kecamatan, kabupaten, tanah datar, Sumatera Barat, tetapi juga merujuk pada etnis suatu suku, bahasa, dan budaya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Barat, barat daya, Aceh, dan Negeri Sembilan di Malaysia. Untuk mencegah pertempuran, penasihat raja mengusulkan adu kerbau sebagai penggantian peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga dirujuki oleh pasukan Majapahit. Sehingga ceritanya, akhirnya adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyo. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasi masyarakat menamakan Minangkabau yang berasal dari rujukan Minangkabau yang artinya kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangking atau rumah gadang yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Kisah mengenai Minangkabau ini juga bisa ditemukan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat itu tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang sebelumnya bernama Pariangan menjadi Minangkabau. Selain dari Tambo, nama Minangkabau juga bisa ditelusuri dari beberapa pendapat ahli sejarah, yaitu sebagai berikut. 1. Ng. Poebatsraka menyebut bahwa nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minang di Sumatera Barat. Hal ini didasarkan atas penemuan Parasati kedudukan bukit kalimat yang diantaranya ada kata Minang. 2. Ia mengatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Menon Kabu yang berarti tanah permainan atau tanah pangkal. 3. Perbedaan dari Hussein Nainar Venderto menganggap bahwa anak Minangkabau berasal dari kata Pinang Kabu yang berarti tanah asal. Muhammad Zain berpendapat bahwa Minangkabau berasal dari kata Ginang Kafar yang berarti muara kafar. 2. Nenek moyang. Tidak hanya asal-usul Minangkabau, sejarah menyoali tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau yang juga memiliki berbagai versi, diantaranya ialah A. Menurut Tambo. Jika merujuk pada Tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tambo ini juga terdapat pada hikayat Salatus Salatin. Dalam hikayat itu tertulis bahwa masyarakat Minangkabau pernah mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba atau seorang keturunan Iskandar Zulkarnain untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Maksudnya, kalaupun benar Sang Saputra datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. B. Keterangan beberapa ahli.
Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunani, Cina Selatan. Mereka datang ke Nusantara ini dengan dua gelombang. Satu, gelombang pertama datang pada zaman Neolitikum atau zaman Batu Baru, sekitar 2000 sebelum Masehi. Gelombang pertama ini oleh para ahli disebut bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dari bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Barak, Taroja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lain-lain. Dua, gelombang Toraja Dayak. Dua, gelombang kedua datang pada 500 sampai 100 sebelum Masehi. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutero Melayu atau Melayu Muda. Dasar bangsa Melayu Tua ini berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Tiga, agama. Saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu mereka diyakini memeluk agama Buddha karena berpengaruh kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pasisir timur, bergerak dari daerah Inderakit dan Acat atau Aru dan Rokan, yang saat itu telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pedalaman Minangkabau. Dalam sejarahnya, masyarakat Minangkabau pernah mengalami perang saudara. Hal ini dipicu oleh konflik antara ulama dan pengikutnya yang bersikeras menerapkan hukum Islam dengan para kaum adat. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara pertama di Asia Tenggara yang dipicu oleh konflik agama. 4. Bahasa. Menurut sejarah, yang satu, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri. Bahkan bahasa disebut-sebut termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebutkan bahwa bahasa Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu karena banyaknya kesamaan bentuk ujaran dan kosakata di dalamnya. Namun yang perlu diketahui masyarakat, penuturan bahasa Minangkabau itu sendiri juga telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini tergantung kepada daerahnya masing-masing. Selain itu, bahasa lain seperti Sangkestra, Tamil, Arab, dan Persia juga terserap ke dalam bahasa Minang. Ini bisa dilihat dan beberapa prasasti di Minangkabau yang ditulis menggunakan kosakata Sangkestra dan Tamil. Kemudian, aksara Arab yang dahulu sering digunakan masyarakat Minangkabau sebelum berganti menjadi alfabet Latin. 5. Budaya matrilineal. Budaya matrilineal adalah identitas penting dari masyarakat Minangkabau. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik garis keturunan atau nasib dari pihak ibu, bukan bapak. Kebudayaan matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang kaum perempuan. Di Minangkabau, kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundo Kandung. Di sana, perempuan pemakai pesan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang disebut oleh kaum laki-laki dalam posisi sebagai mama atau paman atau saudara dari pihak ibu atau penghulu, disebut juga dengan kepala suku. Keistimewaan dan pengaruh yang besar tersebut yang membuat perempuan Minangkabau disimboli sebagai limpapeh rumah nan gadang atau pilar utama rumah. Selain matrilinear, budaya lain yang menjadi identitas masyarakat Minang adalah kesenian, tari pesambahan, tari piring, silek atau silek Minangkabau, rumah gadang, dan makanan khas yang paling terkenal yaitu rendang dan makanan Padang. Sehingga saat ini makanan khas Minangkabau diyakini masih mendominasi kuliner Nusantara. Sekian penjelasan saya tentang manusia Minangkabau. Mohon
maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.